akan kita selenggarakan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Profesor Insinyur Yuni Erwanto, SPT, MP, PhD, IPM. Yang kami hormati para narasumber kuliah gratis pada siang hari ini, yaitu Dr. Insinyur Heru Sasongko, MP, Insinyur Nanung Danardono, SPT, MP, PhD, IPM, ASEAN Eng, dan juga Dr. Insinyur Suci Paramita Sari Syahlani, MMIPM. Yang kami hormati moderator kuliah gratis pada siang hari ini adalah Ibu Miftah Rahman, SPT, MBiotek, PhD. Serta yang kami hormati para peserta kuliah gratis baik yang hadir secara luring di Auditorium Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada maupun yang bergabung secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat datang dalam acara kuliah gratis Bagimu Petani Kami Mengabdi periode 10 yang diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian kegiatan Lustrum ke-11 Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Pada pertemuan kali ini kita akan mengusung tema sukses beternak ayam kampung dengan narasumber yang ahli dalam bidang budidaya ternak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Peternakan UGM kepada Profesor Yuni Erwanto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Pak dosen kami, Pak Dr. Heru Sasongko, Bu Dr. Suci, dan teman saya, mahasiswa Pak Nanung, yang kami hormati, dan Mbak Miftah ini dosen baru kita yang baru pulang dari UK gitu. Jadi nanti kalau lali bahasa Jawa ya maklum, nanti baru pulang dari UK, Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di Fakultas Peternakan UGM ya. Jumat siang pergi ke Bulak Sumur. Jangan lupa membawa apa? Ayam. Jangan lupa membawa apa ya, busur gitu ya. Eh, Hari ini kita belajar ayam Bulak Sumur agar kita bisa usaha lebih makmur, ya, gitu kira-kira. Jadi ini pantun seadanya nggak disiapkan. Kita mengadakan kuliah gratis itu sudah sekitar, dulu saya jadi ketua Dias itu 2014 atau 2013 ya, sehingga sudah periode ke-10. Dan hari ini terima kasih kehadirannya, tentu banyak hal kalau dibolehkan gitu, tentu Bapak Ibu sekalian ingin sehari gitu ya, dari pagi sampai sore agar ilmu yang terserap dari Bapak Ibu yang ada di sini itu dapat selesai gitu. Tapi jenengan mau, tapi yang di depan yang nggak mau, gitu. Karena banyak hal. Tapi paling tidak hari ini sharing dari Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Heru yang sudah banyak terjun di dunia lapangan, tidak malang melintang itu negatif ya, sudah terjun kemana-mana terkait dengan ayam kampung. Alhamdulillah nanti akan sharing. Kemudian Pak Nanung terkait dengan pakan, beliau penelitiannya pakan dan banyak penelitian terkait dengan berbagai hal pakan ayam, pakan unggas. Nanti bisa ditanya kalau nyusun ransum gimana? Bisa nggak dikasih bergedel tapi cepat tumbuh? Ah gitu itu. Kadang peternak sering salah itu ya. Pengennya pakannya murah tapi hasilnya tinggi gitu ya. Ada juga Bu Dr. Suci, insya Allah sebentar lagi Profesor beliau. Ini juga sudah masalah pemasaran luar biasa. Sehingga hari ini kita bersyukur bisa bersilaturahim, bersama-sama belajar, semoga memberikan kebermanfaatan. Di sana juga ada Mas Bayu ya. Kalau yang butuh DOC ayam kampung super, ada pengusahanya, gitu, alumni kita.
sama Mas Fafan juga. Nah itu Mas Bayu masih didukung si Afan itu ya. Kalau nggak didukung nanti beliau ini usaha ayam kampung super sepekan mungkin sudah 10.000. Nah, anunya. Mungkin lebih gitu ya. 20 berapa 200 box ya rata-rata ya. Sepekan alhamdulillah beliau juga alumni sini gitu ya. Yang memang di sektor lapangan. Nah, monggo nanti bisa didiskusikan bareng-bareng dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya gitu karena asar kita jam 3 kurang sedikit. Nanti bisa sampai asar gitu, sampai adzan asar. Kalau mau dilanjut sampai maghrib boleh. Jenengan semua di sini, Bapak Ibu dosen pulang gitu. Gitu. Tapi nanti ada yang menemani Mas Bayu itu kerasan kalau tetap akan diskusi, Mas Bayu siap gitu ya. Apalagi yang punya prospek untuk mengembangkan ayam kampung lebih lanjut. Itu yang kami sampaikan dari Fakultas Peternakan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang bersedia mengisi, Mbak Miftah, para panitia, ini Mas Dimas dan tim yang juga setia mengawal kegiatan kita. Semoga kita tidak bosan-bosannya menularkan ilmu yang kita miliki kepada masyarakat, menjadi amal jariah yang bermanfaat dan akan meningkatkan apa-apa yang selama ini di masyarakat mungkin masih perlu tambahan ilmu yang walaupun peternak saya yakin ilmunya di lapangan sudah banyak sekali, tapi dengan bertemu berdiskusi akan lebih baik dan lebih menambah kafaah dan kemampuan kita. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya adalah kuliah dengan tema Sukses Beternak Ayam Kampung yang akan dipandu oleh Ibu Miftah Rahman SPT MBioTek PhD sebagai moderator. Sebelum beliau memulai sesinya, izinkan kami untuk membacakan CV singkat beliau. Ibu Miftah Rahman SPT MBioTek PhD merupakan dosen aktif di Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Beliau menempuh jenjang pendidikan sarjana di Fakultas Peternakan UGM, kemudian prodi magister di prodi Bioteknologi Sekolah Pasca Sarjana UGM, dan juga program S3 atau program doktor di School of Biosciences, the University of Nottingham, UK. Kepada Ibu Miftah Rahman, silakan. Matur suwun Mbak Prisil atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu, sugeng siang. Apakah hari ini ada yang sudah makan ayam? Tadi malah bapaknya dari sana saya lihat baru makan bakso malahan. Temanya. Mungkin bakso ayam ya, nggih, bener, leres. Oke, baik, nanti siang hari ini insya Allah kita akan bersama-sama nggih Bapak Ibu. Begitu juga dengan saya. Saya juga penasaran sekali ini bagaimana caranya beternak ayam kampung. Karena memang ternyata tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun itu negara-negara seperti Afrika itu juga sedang mengembangkan ayam kampung masing-masing. Nah, ini kita juga tidak boleh kalah nih dengan mereka semua. Kenapa? Kampung Afrika. Tapi sama-sama kampung, Pak. Oke, baik. Ini saya minta izin membacakan profil atau biodata dari pembicara kita, narasumber kita hari ini. Yang pertama nanti adalah akan dipandu oleh Bapak Dr. Insinyur Heru Sasongko MP. Beliau staf di Laboratorium Ilmu Ternak Unggas, Fakultas Peternakan UGM. Pendidikan S1, S2, dan S3-nya ditempuh di fakultas yang sama. Setia ya Pak Heru? Di Fakultas Peternakan UGM, dan juga profesi insinyur juga diraih dari Fakultas Peternakan UGM. Kemudian selain menjadi dosen, beliau juga aktif sebagai konsultan di bidang ketahanan pangan Kementerian Pengembangan Desa, dan juga pengembangan pendidikan kejuruan di Departemen Pendidikan Nasional. Dan ada juga buku yang sudah beliau tulis namanya Beternak Itik. Nah, nanti bisa dicari di Google di mana belinya, nanti ada itu Pak Heru. Kemudian untuk sesi kedua sekalian saya bacakan CV-nya nggih Bapak Ibu, adalah Bapak Ustadz Al-Mukarom, enggak boleh ya. Insinyur Haji Nanung Danardono SPT MPPHD IPM ASEAN Eng. Panjang sekali. Jadi beliau dosen di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak IMT, Fakultas Peternakan UGM. Pendidikan S1 dan S2-nya ditempuh di Fakultas Peternakan. Kemudian S3-nya, nah beliau itu senior saya di UK. Beda
lokasi aja ya Pak. Jadi di College of Medical, Veterinary and Life Sciences MVLS, University of Glasgow, Glasgow, Scotland, United Kingdom di Inggris. Nah, selain menjadi dosen, beliau juga menjadi wakil ketua Halal Center UGM Jogja, kemudian sebagai auditor lembaga pemeriksa halal LPH UGM Yogyakarta, dan juga konsultan produk bahan baku dan proses produksi pangan halal. Jadi nek mau tanglet ini halal tidak. Hah? Oh, dan kepala lab ilmu makanan ternak. Ada tambahan satu lagi. Kelewat Pak. Jadi kalau ingin bertanya tentang pakan, kemudian tentang ini kok penyembelihan halal apa enggak, ini apa gimana ya Pak? Nah itu bisa dengan beliau. Nah kemudian yang ketiga, untuk sesi ketiga, ada ibu-ibu di sini yang alhamdulillah menemani saya. Bu Dr. Insinyur Suci Paramitasari Syahlani, MMIPM. Beliau sebagai dosen di Laboratorium Agribisnis Peternakan Fakultas Peternakan UGM. S1 ditempuh di sini di Fakultas Peternakan, S2-nya di Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB UGM. Kemudian S3-nya program doktor di fakultas yang sama, Ekonomika dan Bisnis UGM juga. Selain menjadi dosen, beliau juga banyak melakukan penelitian dan bidang pemasaran, perilaku konsumen, dan kewirausahaan. Nah, selain itu, beliau juga sebagai pegiat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk mendampingi peternak dan pelaku usaha UMKM. Jadi spesialis di bidang percuanan, Pak. Gimana caranya peternakan kita punya peternakan itu nggak boncos itu gimana? Nah, nanti kita simak dari beliau. Oke, baik. Sesi yang pertama, Pak Heru. Semoga Pak. Selamat cek. Ketoke kok ora. Wis. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, peternak atau mungkin calon peternak atau apapun ya yang sudah mungkin lama bergelut dengan ternak ayam. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu di auditorium Fakultas Peternakan UGM ini dalam rangka kuliah gratis ya. Nah, topiknya pada siang hari ini adalah mengenai ayam kampung ya. Nah, nanti ayam kampung itu apa dan bagaimana ini akan kita bahas bersama ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jadi kemarin saya melihat bahwa antusiasme Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara ini sangat besar ya. Jadi kemarin itu kurang berapa hari itu pendaftaran sudah ditutup, sudah mencapai 250 itu, tapi yang kontak masih banyak ya. Namun ketika hari ini jam 1, nah ini banyak yang belum sampai di sini gitu ya. Nah, saya harapkan ya seperti ini ya, karena mungkin gratis itu ya, gratis tis-tis gitu, sehingga wis pokoknya waton daftar gitu ya, akan kecatet gitu, kemudian tidak ada konsekuensi apa-apa itu. Itu sebenarnya juga disayangkan karena yang ingin ikut serta itu ternyata masih banyak gitu loh ya. Jadi sangat disayangkan kalau tidak kesempatan ini tidak bisa digunakan dengan baik. Oke. Oke, tadi saya sudah diperkenalkan, jadi nama saya Heru Sasongko, saya di fakultas ini adalah Ketua Laboratorium Ilmu Ternak Unggas, ya. Dan ketertarikan saya memang di unggas lokal. Jadi unggas lokal yaitu masalah bebek, masalah ayam kampung, ayam chopper dan sebagainya. Nah ini ketertarikan saya. Nggih. Piye iki? Ora iso. Nang ndi? Oke. Oh, ke sana ya. Jadi gini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, sebenarnya ayam atau unggas secara umum ya, ini merupakan suatu mesin biologis, tapi mesin hidup ya. Tapi itu prinsipnya seperti mesin. Bahannya apa? Bahan bakunya nanti pakan,
kemudian air minum, kemudian diproses di dalam tubuhnya, ya, diproses di dalam tubuhnya akan menghasilkan daging, menghasilkan telur, menghasilkan kotoran, kotoran kemudian nanti akan bisa menyuburkan tanah dan sebagainya, ya. Di samping nanti ada gas-gas yang dikeluarkan oleh ayam itu, ya. Tapi begini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya. Kiranya ketika kita akan mengelola suatu usaha peternakan ataupun mengopeni apa saja, kita seharusnya tahu mengenai apa dan bagaimana yang kita ternak ataupun barang yang kita kelola. Ini kok dandet ya. Jadi sifat umum dari ayam, ya. Yang pertama, kehidupan itu mulai sejak telur itu sudah di luar tubuh induk, ya. Jadi di luar tubuh induk. Nah, kemudian ayam yang masih berupa embrio itu ada di dalam yang namanya telur. Tapi telur itu sebenarnya bukan telur murni. Telurnya sendiri itu atau yang disebut dengan ovum itu hanya satu titik yang ada di permukaan kuning telur. Jangan kalau mecah kuning telur, itu nanti di atas kuning telur itu memecah telur ya, di atasnya itu ada spot itu. Itulah sebenarnya embrio. Kemudian kuning telur, putih telur itu apa? Itu adalah sebenarnya cadangan makanan untuk embrio yang agar dia bisa berkembang. Dari embrio itu nanti sampai bisa menetas menjadi makhluk yang sempurna. Ya. Nah, oleh karena itu, maka di dalam telur, yaitu putih telur dan kuning telur, itu gizinya harus sempurna. Tidak boleh ada kurang satu pun. Ya. Kalau ada kurang satu gizi, maka embrio ini tidak bisa berkembang menjadi kutuk, menjadi DOC. Nah ini. Sehingga boleh dikatakan bahwa telur itu adalah makanan yang paling bergizi, yang paling baik seluruh dunia. Ya. Dan telur ini akan menyehatkan siapapun yang mengkonsumsi. Jadi jangan takut ya kalau mengkonsumsi telur, ya karena memang di masyarakat itu banyak yang takut makan telur karena apa? Karena kolesterol, karena apa? Telur palsu dan sebagainya. Ya, jadi kalau kolesterol itu udah jangan dipikirkan. Kolesterol telur itu bagus. Sehari makan 6 butir telur itu sehat. Ya. Jadi tidak perlu takut. Dan tidak ada telur palsu yang kuliah gratis beberapa periode yang lalu itu dari peternak Magelang itu siapa ya? Itu menyampaikan, wah terima kasih Pak Heru sudah mengcounter bahwa telur palsu itu tidak ada gitu ya. Sehingga peternak ini kemudian harganya bisa lebih menjadi baik lagi. Memang tidak ada telur palsu itu tidak ada. Tidak mungkin bikin telur palsu itu. Telur palsu yang begitu rumitnya itu harganya hanya 1.500. Ya. Kalau mau bikin telur palsu sing memper yang mirip dengan telur asli, seharusnya harganya itu mungkin 1 juta atau 5 juta itu, ya, biayanya. Kok mau 1.500 malsukan demikian rumitnya, malsukan kulitnya aja nggak bisa itu. Gitu ya. Kemudian sistem pencernaan sederhana. Cuma usus cak garis ngoten nggih. Ya, nek sing motongi ayam kan usus rempelo kemudian sak garis ngoten tok. Itu pencernaannya sederhana. Beda dengan sapi. Sapi itu lambungnya aja 3, itu babatnya itu ya. Rumit banget sapi itu, ya. Tapi sapi ini makanan yang jelek pun dimakan bisa menjadi apa? Menjadi daging, menjadi susu. Tapi kalau ayam dikasih makanan jelek, ya mati ayamnya. Gitu. Makanya kalau ayam karena perutnya ususnya itu sederhana, makanannya itu harus berkualitas dan harus bagus. Gitu, ya. Kemudian pertumbuhan cepat. Ini saya kira sudah tahu. Kemudian ini belum ya. Balik lagi. Laju metabolisme cepat. Nah ini penting. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu harus paham mengenai ayam itu. Apa laju metabolisme itu apa? Laju metabolisme itu gini, ceritanya gini. Bapak-bapak kalau makan pagi hari jam 6, kira-kira mau makan lagi jam berapa nanti?
Jam 12. Setelah jam 12 makan lagi jam berapa? Jam 6 lagi. Artinya setiap 6 jam kita itu lapar. Nah, itu memang waktunya seperti itu. Jadi makanan dimakan, dicerna, diserap, diproses di dalam sel, kemudian menjadi tenaga dan sebagainya, itu waktu yang diperlukan itu adalah 6 jam. Setelah 6 jam, entek. Kalau kita tidak makan, status tubuh kita itu namanya puasa. Jadi puasa itu adalah setelah waktu metabolisme itu habis, puasa. Kalau puasa kita tidak ada makanan, yang terjadi apa? Kita kan perlu tenaga, maka kita harus membongkar makanan dari tubuh kita untuk tenaga. Nah, ayam itu 2 kali lebih cepat, yaitu laju metabolismenya hanya 3-4 jam. Ya, 3-4 jam. Ya. Sehingga ayam itu kalau tidak makan 3 jam, sama dengan kita tidak makan 6 jam. Jadi harus maksimal tempat makan itu kosong, itu tidak lebih dari 3 jam. Oke. Mudah stres terhadap segala perubahan lingkungan. Baik itu pakan, kandang, temperatur, kelembapan, suara, pengelolaan. Pokoknya setiap perubahan itu bikin stres. Makanya di dalam mengelola ayam, nanti ini harus diperhatikan. Ya, next. Oke. Nah, ini kita akan melihat sekarang jenis-jenis ayam. Ya, saya kan tidak begitu jelas ya. Jadi gini, ayam itu dari ayam liar. Ayam liar, kemudian ada ayam kampung. Ayam kampung. Pokoknya ayam yang berbagai jenis ayam ada di dunia itu, ya, itu ayam kampung yang klasifikasinya itu sebagai ras, sebagai bangsa, sebagai breed. Jadi levelnya gitu. Ayam murni, ya. Ayam murni. Ayam murni itu bagaimana? Ayam murni itu ciri-cirinya mulai dari neneknya sampai nanti anak cucu itu tetap seperti itu. Itu murni, ya. Itu namanya bangsa atau ras atau breed. Ya, manusia juga begitu. Ras bangsa breed, misalnya Jawa, itu ras Jawa. Cina, ras Cina. Ya, Papua, ras Papua. Ya. Nah, tetapi kita menjadi salah, ya. Jadi gini, nanti saya jelaskan. Nah, setelah dari breed bangsa-bangsa, kemudian nanti diturunkan menjadi galur murni. Galur murni apa? Ras atau bangsa tadi yang sudah dimurnikan dengan sifat-sifat tertentu, sifat-sifat yang unggul, diseleksi dan sebagainya dikembangkan. Kemudian ada great grandparent stock, ya itu tadi. Great grandparent stock itu ada beberapa jenis ayam yang unggul-unggul itu. Kemudian nanti turun lagi grandparent stock. Kalau grandparent stock itu ada 4 jenis ayam. A, B, C, D. Selalu 4 jenis ayam. Kemudian parent stock itu ada 2 jenis ayam. Kemudian sampai final stock itu 1 jenis ayam. Nah, final stock ayam broiler dan ayam layer itu tidak bisa disebut sebagai ayam ras. Karena itu adalah ayam persilangan, ayam hibrida. Tetapi kita sudah kadung salah kaprah, ya. Pokoknya nek sing ayam petelur itu ayam broiler disebut ayam ras. Yang salah jenengan-jenengan itu tidak salah, artinya memang itu istilahnya salah kaprah. Jangankan kok jenengan, dosen-dosen di Fakultas Peternakan itu juga gitu, menyebutkan juga ayam ras itu ya. Ayam kampung disebut ayam buras. Padahal itu ras kampung. Pelung, kedu, nunukan itu ras atau bangsa murni. Cirinya apa ras itu? Bisa diturunkan turun temurun. Ya. Nah ini nanti ayam kampung itu ras kampung. Ya. Jadi levelnya itu. Jadi ayam kampung, pelung, cemani dan lain-lain, KUB itu di bawahnya karena sudah mengalami seleksi. Kemudian ada joper. Joper ini persilangan antara ras murni, yaitu kampung ataupun Bangkok, dikawinkan dengan ayam yang komersial tadi. Nah ini statusnya adalah ini perkawinan acak adul gitu ya, acak adul. Jadi levelnya level apa? Hibrida dikawinkan dengan ras murni. Ya. Kemudian di segmen ayam ayam kampung ini ada pejantan layer. Nah, ayam layer ini adalah ayam komersial. Ini klasifikasinya. Oke, next. Ya.
Nah, ini ayam kampung ras asli, ya ini saya sebut ayam kampung ras asli, ya. Ini nanti banyak yang mengembangkan ayam kampung ras asli, oke, next, langsung saja. Ayam kampung hasil pembibitan, yaitu misalnya ayam KUB, ayam AKY, ayam kampung Yudhistira, ayam Sensi, dan macam-macam, banyak Elbat, macam-macam ya, banyak yang mengembangkan. Itu adalah sudah di levelnya sudah dikembangkan, tetapi masih bisa diturunkan lagi. Jadi kalau masih diturunkan lagi, itu bisa disebut ras. Jadi keturunannya itu tidak berubah. Beda nanti coba dicoba ya. Kalau ayam KUB, kok KUB, ayam chopper ya, Jowo Persilangan Ora Karuan itu ya. Nah itu nanti kalau keturunannya itu diturunkan lagi, itu pasti sifatnya itu bubrah karu-karuan ya. Ini sudah ada penelitian yang mendukung ini. Oke, next terus ayam chopper ini Jowo Persilangan itu tadi ya sudah. Terus ayam pejantan, ya ini merupakan hasil samping. Sebenarnya itu byproduct, ya, hasil samping. Mestinya produksi ayam petelur yang dibutuhkan hanya yang betina, yang jantan ini mestinya dibuang gitu loh ya. Daripada buang, terus didol murah-murahan gitu ya. Nah itu, oke, next. Nah sistem pemeliharaan. Nah sistem pemeliharaan ada pemeliharaan ekstensif, yaitu pemeliharaan yang diumbar atau dibiarkan, kemudian semi intensif, ya pemeliharaan diumbar tetapi dibuatkan kandang, kemudian diberi pakan tambahan. Nah, kemudian pemeliharaan intensif. Nah ini nanti akan berbeda-beda bagaimana menanganinya, gitu ya. Kalau intensif ini harus perhitungan ekonominya itu harus harus rinci, gitu. Ya, lanjut. Nah, tujuan pemeliharaan, nah ini ada ayam dwiguna, tidak jelas sih, pokoknya wis engko nek iso dibelah yo dibelah dadi daging, nek metu ndoke yo diendeke. Nah, ini ora jelas itu ya. Itu. Kemudian ada yang untuk produksi telur. Nah, produksi telur itu untuk ayam kampung kelemahannya adalah sifat mengeram. PTI nek angkrem ora bakal ngendok. Ya. Nek ngendok ora angkrem gitu ya. Jadi karena itu ono klepe itu kalau angkrem itu berarti ya, oke. Kemudian produksi daging ya, untuk potong ini harus dengan pemeliharaan intensif, kemudian produksi bibit atau DOC. Oke. Oke. Terus nah kiat sukses memelihara ayam. Jadi ini. Jadi kunci saya cuma ini. Setelah ini sebenarnya sudah selesai. Saya menjelaskan manajemennya. Jadi pahami unggas yang Anda pelihara dengan baik. Jadi pahami. Pitik iki sifatnya piye? Seperti tadi ya. Pitik itu sebenarnya apa? Jadi gini, mudah stres ya. Jadi tidak mau berubah apapun. Nek mangan ya sekali makan gudeg, pengennya gudeg terus. Esok gudeg, awan gudeg, sore gudeg, pokoknya gudeg terus. Nah sekali sate, yo sate terus, pokoknya gitu. Ya ayam itu, ya tidak bisa berubah. Kandang juga gitu. Kandang diharapkan kandang itu tidak berubah temperaturnya, konstan. Manajemennya juga gitu. Mau kasih makan sehari 2 kali, ya sehari 2 kali. Jam 7, jam 3, 7, 3, selamanya seperti itu. Kalau bisa yang mengelola pun juga harus tidak berubah, ya itu. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, nah kemudian untuk standar-standar itu tadi, Bapak Ibu harus mengetahui standarnya. Misalnya standar pakannya itu bagaimana pada umur gini, temperatur bagaimana. Nah, itu insya Allah dengan itu akan berhasil. Jadi gampang. Jadi intinya manajemen peternakan ayam itu adalah kalau memelihara itu tidak berubah-ubah manajemennya, pakannya, apapun itu tetap. Sehingga kalau bikin kandang, jangan kandang yang banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Oke, next. Terus ya ini. Nah persiapan pemeliharaan, kalau ini kita masuk ke yang intensif ya. Jadi siapkan kandang dan perlengkapan. Jadi begini, ini saya percepat saja. Jadi begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu mau melihara ayam,
mulai dari DOC, maka 7 hari pertama itu merupakan suatu titik kritis. Ya, harus semuanya terpenuhi. Jadi ketika Bapak Ibu memesan ayam, ya, maka harus diyakinkan bahwa ketika ayam datang semuanya sudah siap, bahkan pemanas dan sebagainya sudah siap. Jadi begini Bapak Ibu, jadi ayam ini sebenarnya pada waktu menetas itu tidak bisa tidak dikasih makan atau tidak makan itu bisa sampai 2 hari, 3 hari, nggak apa-apa. Tetapi semakin lama dikasih makan, maka semakin jelek pertumbuhannya. Jadi semakin cepat dikasih makan. Begitu netes, gini, Mas nanti yang ngusahakan bibit itu harus dipastikan ya. Pokoknya ini harus segera mungkin sampai ke peternak dan peternaknya itu sudah siap, semakin cepat semakin baik. Syukur tidak lebih dari 8 jam dari menetas kemudian dikasih makan. Itu kalau terlat, itu sudah nggak bisa diperbaiki itu nanti. Jadi misalnya 12 jam atau 24 jam ayam ini tidak makan, maka nanti pertumbuhannya tidak akan bisa baik. Ya ini. Jadi itu kuncinya ya. Nah, mungkin nanti akan kita bagi pengalaman ini teman saya kemarin juga mencoba ya baru pertama kali beternak gitu ya. Ini bagaimana pengalamannya nanti akan saya share pada Bapak Ibu semua. Oke, langsung. Nah, jenis kandang, ya kandang itu jenis pemeliharaannya bagaimana, bentuknya, bagaimana ukurannya, bagaimana temperaturnya, bagaimana ventilasinya, bagaimana cahayanya, bagaimana itu juga harus diperhatikan. Next, ya. Nah, kandang itu ada nanti kandang postal, ada kandang ya, kemudian next. Kemudian kandang baterai. Nah, untuk ayam kampung bagi yang mempunyai lahan yang sempit, ini alternatif ini bisa digunakan. Jadi gunakan kandang dengan 4 tingkat ya. Nah, itu kepadatannya 0,2 minggu 50 ya. 24 30 dan seterusnya itu. Next. Ya. Nah, ini bimbingan saya peternak di Bantul kemarin saya minta bikin kandang, saya settingkan nipel juga nanti biar ora repot ngasih minum gitu ya. Ini di Bantul ini kemarin nih bimbingan saya. Next. Nah, ini manajemennya gini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya kandang level tingkat 4, maka untuk level pertama itu pakai level yang ketiga. Ketiga itu tingginya segini. Ya, yang segini kira-kira. Kenapa? Itu gampang. Ya, ngopeninya gampang. Kemudian nanti setelah 2 atau 4 minggu nanti separuh diturunkan di tingkat 2. Ya. Ki rada anu sithik mbungkuk sithik mungkin rada angel gitu. Kemudian yang ketiga itu di bawah sendiri. Kalau bawah rada jengking, rada boyoke. Ini kan mulainya kalau level 3 itu kan 4 minggu, setelah 4 minggu ya. 4 sampai 10 minggu. Kemudian yang terakhir dhuwur dhewe. Ya, level 4. Nah, ini ya. Jadi itu kalau level 4 itu rada rekoso ning pancene cuma sedih loh, cuma 7 minggu sampai 10 minggu gitu. Nah, ini caranya. Oke, next. Ya. Manajemen brooding ya. Nah, ini yang penting itu ini pemanasan. Ini jangan sampai kurang. Pemanasan itu harus temperatur 31 sampai 33. Jangan sampai kurang. Ya. Ayam harus enjoy di kandang itu ya bahagia gitu ya. Dolanan, pelayon dan sebagainya. Nah, ini ya. Ya, ini kira-kira hanya seminggu sampai 2 minggu, ya 2 minggu aja. Kemudian itu nanti turun setiap hari gitu, turun 1 derajat gitu ya nanti. Kemudian lantai diberi alas koran, pakan ditempatkan pada naman yang rendah, air minum diberi gula 3% dan seterusnya. Next, karena waktunya ini mepet banget ini. Oke, pakan dan air minum, ya nanti untuk pakannya, untuk jenis pakannya dan sebagainya nanti akan dijelaskan secara lebih detail Pak Nanung ya. Next.
Nah, ini untuk periode starter untuk DOC, ini dikasih pakan dengan nampan yang rendah ya. Ben iso loncat-loncat gitu ya. Nah, ini. Next. Pemberian pakan dan minum selama pemeliharaan ya. Ya. Nah, saya menyarankan untuk pakan pertama DOC paling tidak mungkin seminggu itu wajib gunakan pakan pabrik. Jangan coba-coba bikin pakan sendiri, ya. Karena jelas tidak akan baik, gitu ya. Toh karena makannya cuma sedikit, baru sedikit gitu loh ya. Yang sedikitnya ngirit kayak pakan gaplek dan sebagainya, ya mati gitu ya. Ya. Cuma sedikit loh, makanya itu 10 gram loh ya. Satu ekor nek isi kutuk ini ya. Itu kok ini pur atau BR gitu ya. Terus ya, next. Ya. Nah, ini kebutuhan pakan kira-kira ya. Umur seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu naik dari 10, 15, 20. Ini kira-kira gitu ya. Ini kira-kira saja. Ya, next. Ini cepet-cepetan ini. Nah, kemudian tempat makan dan tempat minum tinggal pilih mau yang bikinan pabrik ya. Kalau saya sarankan tempat makan seperti itu, yang tengah itu, yang ada grillnya itu ya. Soalnya kalau yang tidak ada grillnya itu diceker-ceker kalau nak casing kutah ya. Next. Ya, tempatkan pakan dan minum secara merata di kandang ya. Next. Terus. Nah, jadi untuk tempat makan dan tempat minum itu gantung setinggi punggung. Pokoknya rodo rekoso, mangani rodo rekoso. Ya. Cuma repotnya kalau ayam panjenengan itu gedene rapodo, gede cilik, kuwi repot, ya. Diunggahke sing cilik ora tekan, didukke sing gede iku ngokar-ngokar pakan. Nah, ini harus pas itu ya. Sehingga harus dikelompokkan secara terpisah. Sing rada cilik-cilik ya didhewekke, sing sedeng dhewekke, sing gede didhewekke. Next. Panen nanti Bu Cici ya akan menjelaskan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, sebenarnya saya mau bicara banyak gitu ya, tapi karena waktunya yang sangat terbatas, hanya maksimum 25 menit. Biasanya saya itu kalau penyuluhan itu 3 jam ya minimal ya. Ya. Biasanya 3 jam. Benar ini ya, karena hampir setiap saat sudah berapa kali ya di Bantul kami ya, di Dinas Bantul, eh, dari Dinas Bantul tapi macam-macam daerahnya sering kali. Ya, ini ada program dari dinas untuk bantuan ayam joper itu ya, saya memberikan pembinaan. Biasanya dikasih waktu 3 jam gitu ya. 3 jam itu ceritanya so lengkap. Kalau ini ya paling cuma untuk bikin penasaran bapak-bapak, ibu-ibu semua supaya nanti nanti akan diskusi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau tidak bisa memberikan penjelasan secara jelas ya. Tapi itu tadi ya, kuncinya beternak ayam itu tidak boleh bosenan. Kudu seneng ya. Ya, sabar, seneng, disiplin. Nah, orang oleh misalnya, wah aku males iki jam itu, dhisik turu wae engko jam 11 tak pakani ngene. Ini enggak ora iso. Pitike ora iso ngono ki ya. Wes ora iso. Ya, jadi kudu kudu rutin gitu. Nek sing bosenan ora usah ngingu pitik gitu ya. Nek sing bosenan ora usah ngingu pitik. Nggih. Saya kira demikian, terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh pembicara Pak Nanung. Nggih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Heru atas pemaparannya, banyak sekali ilmunya ya tadi Bapak dan Ibu. Intinya kalau nggak mau rekoso ya susah kalau mau beternak ayam. Jadi ya ada banyak pertanyaan tentunya, ditahan di akhir. Nah, karena kita akan lanjut dulu ke biar nggak pulang nanti kan, harus sampai akhir. Tapi sebelumnya pesan dari panitia, boleh Bapak dan Ibu yang masih di belakang sana untuk maju biar kelihatan nanti Pak Ustadz menyampaikan. Pak Dr. Nanung, Pak Nanung, nanti biar lebih jelas lagi. Monggo Ibu, Bapak, saya persilahkan maju dulu. Silahkan, monggo, monggo, monggo. Ini masih banyak sekali yang di depan. Yang di belakang kasihan nanti tidak terlalu jelas. Monggo, dipersilahkan.
Kami tunggu. J. Monggo, monggo. Bisa toh, Pak? J. Monggo. Memang nggak bisa ya? Ini memang nggak bisa tuh gimana pointernya ya? Apa? Oh, dari beliau aja. Oh, Next aja. kamu tak nggawa dewe. Emang nggak bisa berarti. Kayaknya nggak bisa. Oke, matur suwun ya Bapak Ibu yang sudah berkenan maju. Monggo Pak Nanung kan dengan materi selanjutnya dipersilakan. Aku mau bawa pointer sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tentu kita semuanya pengen punya kayak gitu ya. Jadi 我在家乡的万亩的草原上养殖企鹅， bicara 那时候夏天草原上卖的昆虫之类的特别 yang 多， kampung 我 pantai. 自己去觅食。之后呢，也只是补充一些打碎的苞米、玉米 Kalau 麦、 kita 水管、 baca 谷物 lanjutan insya Allah. 而且这个鸡本身不吃草莓，不破坏草原生态，黄蜂也是它的食物，它也能够减少蝗灾。 我就想记录一下，都喜欢看。各 Saya mohon 个 maaf 平台的粉丝量加起来得有5万了。 Berarti perlu. Yang penting adalah ternyata menarik ya punya ayam sebanyak itu. Ya. Tadi udah salam belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Sugeng Rawuh di Fakultas Peternakan UGM. Saya giliran kedua dari Pak Heru sudah berkenan menyampaikan mengenai manajemen pemeliharaan. Sekarang saya di pakan, ya, Mbak. Saya itu tidak biasa ya kalau minta tolong Mbak, tolong next nggak biasa. Biasanya pegang sendiri. Oke, Bapak Ibu, saya pengen ngecek panjenengan, pengalaman panjenengan. Kalau DOC ayam broiler dengan DOC ayam kampung itu daya hidupnya lebih tahan yang mana? Ayam kampung. Oke, kalau ayam broiler dipelihara, angka kematiannya berapa? 2%. Kalau ayam kampung punya telur 12, menetas 12, yang sampai dewasa berapa? 24? Apa 2? Nah, kenapa kok seperti itu? Apakah karena daya hidup ayam kampung itu tidak bagus? Enggak. Barangkali, tadi Pak Heru sudah berikan bocoran satu ya, barangkali pakan di awalnya enggak bagus. Kemudian masih kecil sudah dibuat stres. Sudah harus cari pakan sendiri, diajak berdiri di rel kereta api, ngonten, terus kesamber kereta api, aduh ya Allah, naudzubillah min dzalik. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita pengennya punya DOC ayam kampung 10 semuanya 10 sampai dewasa. Punya 100 sampai dewasa 100. Tidak kemudian berkurang dan seterusnya. Moga Mbak, next Mbak. Nah, Bapak Ibu, sebagus apapun bibit ayam kampung yang kita miliki, kalau pakannya tidak bagus, nggak mungkin bagus. Yang namanya potensi genetik sesungguhnya itu hanya bisa ditampilkan kalau lingkungannya bagus. Kan kita mengenal yang namanya penampilan itu kan kombinasi antara bibit dengan lingkungannya. Bibitnya udah bagus, lingkungannya bagaimana, pemeliharaannya bagaimana, pakannya bagaimana, airnya bagaimana, kandangnya bagaimana, dan seterusnya. Kalau bibitnya bagus tetapi lingkungannya nggak bagus, nggak mungkin hasilnya bisa bagus. Bahkan non sewu, ini ada rahasia, tolong jangan diceritakan ke orang lain, ini rahasia, mohon maaf. Bapak Ibu, kalau tidak ada air minum, maka ayam akan berhenti makan. Itu kata kunci. Kenapa? Kalau tidak ada air minum, maka serat bahasa Indonesia ini apa? Serat, oke. Wah, manut mawon kalian jenengan. Bapak Ibu, pakan ayam kan rata-rata kan kering ya. Nah, kalau tidak ada air minum, serat tadi apa ya? Maka harus ada air minum mutlak ya. Jangan disepelekan. Ya. Air minum yang bersih dan suhunya kalau bisa dingin atau sejuk. Ya. Saya dulu pernah waktu sekolah, saya ngecek di kandang ayam di sana kapasitas hanya kira-kira 10.000 ekor. Itu saya ngecek ya di musim dingin. Itu kira-kira airnya hangat atau panas atau bagaimana, ternyata airnya dingin. Dan ternyata memang yang dianjurkan adalah air minum itu harus yang dingin. Nah, maka Bapak Ibu, sebagus apapun bibitnya, kalau pakan nggak bagus, nggak akan bagus. Nah, kemudian, monggo Mbak berikutnya. Oke, Bapak Ibu. Halo. Nah, baik, Bapak Ibu memang tadi setelah sempat disinggung Pak Heru bahwa kita ini bisa
membuat pakan sendiri, tetapi tidak bisa ngejar pakan komersial. Kenapa? Karena pakan komersial itu adalah hasil dari penelitian yang sangat lama, kemudian setiap hari dicek, kalau pakai ini bagaimana, kalau pakai itu bagaimana, kalau pakai ini sebaiknya berapa persen, itu berapa persen, kalau pakai ini kombinasi sama ini dan seterusnya. Nah kalau kita penelitian kapan? Nggak sempat, anggarannya tidak ada. Nah maka memang pakan ideal ya pakan pabrikan, tetapi kan mahal. Apalagi kalau bahan pakannya impor. Maka jadi tantangan kita bagaimana kita membuat pakan sendiri. Ya. Memang di awal-awal kita pakai pakan komersial, pakai broiler satu ataupun yang lain ya. Mohon maaf tidak boleh nyebut merek ya. Tapi pakai pakan komersial untuk starter itu bagus. Kemudian nanti bertahap ya, bertahap. Mungkin separuh-separuh, kemudian mulai yang pakan komersial 1/4, kemudian yang pakan buatan sendiri 3/4, kemudian nanti full buatan kita sendiri, bisa begitu. Tapi di awal harus bagus dulu. Untuk apa pakan di awal bagus? Untuk membuat agar pertumbuhan organ dalamnya maksimal. Karena kalau pertumbuhan organ dalam tidak maksimal, organ pencernaan tidak maksimal, dan segala organ dalam tubuh tidak maksimal, karena pakannya tidak bagus, maka ya nanti ke depan itu nggak akan bisa bagus. Ya. Ambok dihantemi tetap nggak bisa bagus. Maka tetap harus dibuat bagus di awal, Pak. Bahkan kandungan protein misalnya 23 pun kalau bisa pakai itu, digenjot ya. Tapi kalau misalnya ada imbangan asam amino yang bagus, oke pakai asam amino yang bagus. Nah kemudian Bapak Ibu, pakan sebaiknya diberikan ad libitum. Ad libitum artinya selalu tersedia. Selalu tersedia. Jangan sampai kemudian ayam kehabisan pakan sehingga kemudian ngalamun, najane yo pengen makan nggak ada lagi begitu. Jangan. Loh, kalau ayam itu dikandangkan. Jadi Bapak Ibu memang kan tadi sudah disampaikan, ayam kampung itu kan bisa diumbar. Bisa pula di kandang. Nah kalau diumbar dia bisa cari makan sendiri. Kalau di kandang maka kehidupannya sangat tergantung kita. Sangat tergantung kita. Nah jangan sampai kemudian mereka sudah menggantungkan hidupnya ke kita, kemudian kita cueki, jangan. Itu nyiksa. Nah maka kita jaga betul agar kebutuhan nutrien dan energinya terpenuhi. Istilah nutrisi itu kombinasi antara nutrien dan energi. Nutrien itu ya protein, karbohidrat, lemak, dan seterusnya. Kemudian selain nutrien juga ada energi. Bapak Ibu, energi memang harus diperhatikan. Karena kalau energi pakan itu rendah, ayam makannya banyak. Kalau kita cuma punya ayam 10 nggak ada masalah. Kalau ayam itu 10.000 itu terasa Pak. Karena makan banyak sekali harus sampai kenyang gitu ya. Maka kalau pakan ayam itu bisa diangkat sedikit ya, kandungan energinya, maka makan tidak terlalu banyak tapi kebutuhannya sudah terpenuhi. Itu yang paling penting ya. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh kita berikan aditif pakan seperti probiotik, prebiotik ataupun herbal bagus Pak. Herbal juga bagus kita berikan. Untuk perangsang nafsu makan bisa ditambah sedikit dengan temulawak. Kemudian untuk antibiotik alami bisa ditambah dengan kunyit sedikit-sedikit saja. Jangan kebanyakan Pak. Kemudian berikutnya Mbak, monggo. Bapak Ibu, tentu kalau pakannya nggak bagus, meskipun bibitnya bagus, tapi pakannya nggak bagus, ayam akan menunjukkan gejala yang tidak menyenangkan. Mulai dari badannya lemah, ya, karena kurang pakan kan lemah. Kemudian kalau udah lemah, bergerak juga tidak lincah lagi. Kemudian tidak kuat berjalan, mudah kena penyakit karena daya tahan tubuhnya tidak bagus. Kemudian kalau ya lama-lama ya akhirnya mati. Tapi sebelum mati itu kan berbagai gejala udah akan muncul. Yang jelas kalau pakannya nggak bagus atau jumlahnya kurang, maka ketika daya tahan tubuh kemudian turun, berbagai macam penyakit itu akan masuk. Bapak Ibu, kenapa dokter di rumah sakit jarang sakit? Kenapa dokter di rumah sakit jarang sakit? Karena dokter itu tahu caranya menjaga kondisi tubuh. Nah, mbok kita tiru-tiru. Artinya kalau ayam kita ini dijaga gizinya, maka ketika gizinya bagus, ayam tidak mudah kena penyakit. Tapi kemudian kalau kita tidak perhatikan ya, nanti daya tahan tubuhnya turun, kemudian mudah kena penyakit. Nah kalau udah kena penyakit, apalagi penyakit yang viral itu kan artinya tidak kemudian kayak berita di medsos yang viral kan cepat menyebar. Nah kalau penyakit yang viral, maka sangat cepat menyebar. Lewat angin aja bisa nyebar, hati-hati. Memang kalau satu kena, ketahuan segera di karantina. Kalau tidak nanti dia akan mengajak teman-temannya ke rumah sakit ya. Atau kalau enggak ya segera mati dan seterusnya.
Termasuk kalau kita perhatikan kok ayam kampung bulunya kok kusam, kasar, berarti kurang lemak. Tambahi deploan apa namanya? Tepung gaplek itu bagus. Ya. Termasuk burung-burung piaraan itu kalau bulunya kasar kusam ya kira-kira kurang lemak. Nah, monggo nanti diangkat pakai lemak. Monggo berikutnya Mbak, biar cepat. Karena waktunya cuma sedikit. Bapak Ibu, ini rekomendasi kebutuhan nutrisi. Ini kebutuhan nutrisi Bapak Ibu. Kalau kita ditanya berapa sih kandungan nutrien dan energi ayam kampung? Ya tergantung apa? Yang ayam kampung petelur atau ayam kampung yang pedaging. Nah kalau yang petelur ini yang umur berapa? Umur 0 sampai 12 pekan atau yang 12 sampai 20 pekan atau yang lebih dari 20 pekan. Pedaging enggak begitu karena kebutuhan gizinya beda. Kebutuhan nutrisi dalam arti nutrien dan energinya berbeda. Contoh misalnya fase awal untuk ayam kampung petelur dan pedaging sama. Protein dibuat minimal 19%. Kalau fase grower yang 12 sampai 20 pekan itu 14%. Kemudian nanti diturunkan lagi. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu lemaknya dijaga kalau yang petelur itu 3%. Jangan sampai kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti terlalu gede untuk ketika fase laying, fase bertelur nanti repoti. Nah, kemudian kalsium, Bapak Ibu, kandungan kalsiumnya berbeda. Antara fase awal pertumbuhan sampai kemudian fase bertelur itu kalsiumnya berbeda. Ya. Kalsium, fosfor, kemudian energinya juga begitu. Ya. Kita jaga seperti itu. Lysine dan methionine, Bapak Ibu, asam amino lysine dan methionine itu vital untuk pertumbuhan. Karena asam amino lysine dan methionine yang dua yang paling bawah itu memang jadi asam amino yang sangat kritis karena tubuh tidak bisa menghasilkannya dan kalau kurang maka pertumbuhannya tidak bisa maksimal. Nah, beli di mana? Indomaret ya katanya nggak ada ya. Ya itulah tadi saya matur bahwa pakan komersial itu ya dalam tanda kutip paling bagus. Tapi andaikan kita tidak bisa memenuhi itu ya nanti kita coba cari bahan alternatif yang lain ya. Oh bisa tapi agak lambat ya. Oke. Nah Bapak Ibu, ada beberapa bahan pakan alternatif yang bisa kita berikan ke ayam kampung. Kita bagi ada bahan pakan sumber energi, protein, dan vitamin mineral. Untuk bahan pakan sumber energi kita bisa pakai jagung, kemudian pakai gandum. Gandum mungkin kita tidak seperti di Eropa ya. Di tempat kita kan ada cantel. Ya memang varietas gandum itu kan macam-macam. Ada wheat, barley, oat, triticale, rapeseed, kemudian ada cantel dan seterusnya. Di Prambanan itu ada varietas gandum yang terkenal, ya, gandum Bondowoso. Tapi itu ya. Oke, kemudian peso mata ikan. Bapak Ibu mata ikan peso. Warnanya apa? Biru apa coklat? Hijau. Oke, betul. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian juga dedak padi bisa dipakai sebagai sumber energi, tepung gaplek juga demikian. Untuk protein, kalau ada bungil kedelai yang paling bagus. Kalau tidak ada, bisa pakai bungil sawit, tapi jangan banyak-banyak. Ya. Kemudian tepung ikan bagus. Kalau tepung ikan air laut tidak ada, tepung ikan air tawar bisa. Limbah rumah makan itu bisa jadi alternatif. Kadang-kadang kita lupakan itu ya. Padahal di tempat kita kan banyak resto-resto ikan ya. Nah itu limbahnya bisa kita manfaatkan, bisa kita olah. Daripada dibuang, bisa kita garap, kita olah. Kemudian maggot bisa dipakai, bagus itu. Kemudian cacing tanah, lumbrikus juga bagus. Untuk vitamin mineral bisa pakai premix vitamin mineral, kita bisa beli di poultry shop. Kemudian atau cangkang hewan-hewan laut ya. Kalau pas kita touring misalnya ke pantai itu ngumpulkan itu atau order aja ke mereka, dicarikan, kemudian nanti kita bawa, kita proses sendiri. Ditepungkan sendiri ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, jagung. Jagung ini ideal. Jagung itu di dunia peternakan disebut sebagai the king of cereal, rajanya serealia. Kenapa? Karena jagung itu adalah bahan pakan sumber energi yang kandungan energinya paling tinggi dibandingkan serealia yang lain. Dibandingkan serealia yang lain. Serealia itu ya tadi butir-butiran padi, gandum, jagung, otek, dan lain-lain itu. Itu yang paling tinggi itu jagung.
Di Amerika Selatan, termasuk Brazil, kemudian Argentina, kemudian Chili dan sekitarnya mereka pakai jagung. Tapi yang Amerika Selatan, Amerika Utara pakai gandum. Ya. Eropa Utara juga begitu. Nah, karena paling bagus adalah jagung. Tetapi memang ketika jagung tidak ada, maka harus pakai alternatif yang lain. Bapak Ibu, jagung itu nilai kecernaannya cukup tinggi. Nilai kecernaan tinggi itu maksudnya bagaimana? Nilai kecernaan tinggi itu maksudnya bagaimana? Mudah dicerna maksudnya? Bapak Ibu ada yang ngasih makanan? Nah, ini ada. Oh, ini. Ini ada proteinnya enggak? Ada lemaknya? Ada vitaminnya? Bapak Ibu, yang namanya karbohidrat, lemak, protein di armarem ini tidak ada manfaatnya kalau hanya dipentelengi. Dia mati. Kenapa? Karena hanya dengan dimakan dia bisa dicerna dan diserap oleh tubuh. Nah, yang namanya karbohidrat, lemak, protein itu tidak bisa diserap karena ukuran molekulnya terlalu besar. Barulah setelah dicerna, karbohidrat jadi monosakarida, jadi glukosa, fruktosa, galaktosa, protein dicerna menjadi asam amino, lemak dicerna menjadi asam lemak, dia bisa diserap. Nah, jagung itu karbohidratnya mudah dicerna, sehingga kemudian bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, masalahnya memang dia rentan dengan jamur aflatoksin. Kemudian dedak padi juga sering dipakai di pakan ternak unggas, bisa untuk mengangkat energi. Kemudian kandungan tiamin, Bapak Ibu, ini vitamin ini juga bagus ya, vitamin B-nya bagus di jagung. Kok jagung kok dedak padi kok. Tapi dia lebih tinggi daripada jagung, maksudnya begitu. Kemudian karbohidrat dalam bentuk amilemnya paling bagus. Amilem itu gambaran dari fraksi karbohidrat yang bisa dicerna. Karena di tubuh ternak unggas itu ada enzim yang mampu mencerna amilem atau panti. Kemudian tadi mata ikan, Bapak Ibu, ini sering kita lewatkan. Padahal ini sumber daya alam yang luar biasa, tepung ikan, mata ikan, maaf. Mata ikan kadang disebut sebagai duckweed. Ada mata ikan, ada mata lele, ada macam-macam ya duckweed. Ini bagus, energinya tinggi, 3.412, lebih tinggi daripada jagung. Jadi ini mata lele, mata ikan ini energinya lebih tinggi daripada jagung. Proteinnya lebih tinggi daripada jagung. Protein jagung berapa tadi? 8, maksimal 8. Sangat jarang yang 9, hampir enggak ada. Nah, kalau mata ikan itu 20-40%. Cuma memang seratnya agak tinggi, 5-7 dan seterusnya. Tekstur daun dan akarnya lunak, cocok untuk pakan unggas. Ya. Jadi alternatif untuk ayam kampung maupun ayam petelur. Ya. Kemudian tidak berbau amis seperti tepung ikan. Nilai kecernaan juga cukup tinggi. Proteinnya mudah dicerna menjadi asam amino, bagus ya. Cuma memang butuh kolam, lahan untuk kolamnya. Oke, mirip azola, mirip. Kemudian maggot. Nah ini Bapak Ibu, saya kapan itu penyuluhan di Semanu dengan Pak Trijoko, dosen biologi UGM. Di sana itu ada peternak ayam petelur ngaku bahkan pakai maggot sampai 45-50%. Masih bertahan bagus. Proteinnya luar biasa. Ini 38-52% proteinnya, tinggi sekali. Tinggi sekali dan tidak berbahaya. Tidak kemudian tumbuh kulget-kulget di perut, itu enggak. Terus bayangin zaman kita kecil itu hati-hati kalau makan jambu biji, nanti kalau tumbuh di perut zaman dulu. Nah, kemudian jadi alternatif Bapak Ibu, ini jadi alternatif ketika harga bengil kedelai dan tepung ikan itu jadi mahal. Maka kita bisa pakai maggot ini. Lemaknya juga tinggi. Kemudian ada asam amino lisin dan metonin yang tinggi. Bagus Pak. Treonin, triptofan juga tinggi. Ya. Ini luar biasa, bagus sekali. Kemudian cara pemeliharaan tidak begitu sulit. Ya. Kita dengan sangat mudah bisa cari panduannya di YouTube, banyak sekali. Kemudian ini tidak berbau amis seperti tepung ikan. Praktis, tidak berbahaya dan seterusnya. Cacing tanah bisa pula dipakai dan cacing tanah itu sifatnya
proteinnya amat sangat mudah dicerna. Makanya cocok bagi penderita tipes. Tipes itu apa tuh? Bapak Ibu peso sariawan. Sariawan itu luka di mulut. Kalau di lambung namanya sakit mah. Kalau di usus namanya tipes. Nah, kalau luka di lambung atau luka di usus kan bagaimana cara ngobatinya? Ya paling mudah pakai protein yang mudah dicerna. Seperti dibuatkan tim cacing. Ya, gitu. Kemudian proteinnya tinggi, 64 sampai 76, lebih tinggi daripada maggot. Cuma memang tricky ya, tidak mudah memelihara cacing ini ya. Keong emas juga jadi alternatif, termasuk gampang pemeliharaannya, ya. Termasuk gampang pemeliharaannya, bisa kita budidayakan sendiri. Proteinnya cukup bagus, 51%, tidak bersaing dengan manusia. Kalau manusia kan sukanya tuk ya. Beda ya, tuk ya. Kalau keong emas ini bisa dipakai untuk pakan unggas, dan unggas itu senang dengan ini. Kemudian bisa jadi alternatif pengganti ketika tepung ikan harganya mahal. Ya. Karena ketika harus jadi masa krismen zaman dulu, kita nggak tahu besok ada krismen lagi nggak ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan kejadian 97 tidak terulang. Tapi kalaupun itu terulang, apa-apa mahal, kita bisa pakai ini. Nah, tepung ikan lokal Bapak Ibu, proteinnya bisa sampai 60%, lebih dikit ya. Tepung ikan lokal. Cuma memang hati-hati kalau mundut tepung ikan di tempat kita, karena memang harganya bervariasi. Harga bervariasi bisa tergantung dari ya tentunya kualitasnya. Kadang-kadang, mohon maaf, ada oknum yang nakal, untuk ngangkat proteinnya itu ditambah urea. Ada. Ya, ayamnya kan terjebol perutnya. Iya. Kemudian, ya panas. Nah, jadi tepung ikan lokal ini bisa jadi alternatif meskipun ya tidak sebagus yang impor. Ya, gitu. Bungil kelapa bisa pula kita pakai, tetapi tidak bisa sebanyak bungil kedelai. Ya. Kemudian, Bapak Ibu ngesakkan kopi materinya kah? Nanti bisa ngontak panitia. Ini sudah saya berikan ke admin, ke panitia, nanti tinggal di-share ke panjenengan. Ya. Monggo. Ya. Cuma sayangnya kalau bungil kelapa itu kandungan cistin dan histidinnya ini agak rendah, lemaknya gak terlalu tinggi, ya. Dan penggunaan di ransum maksimal hanya 20%. Contoh Bapak Ibu ini alternatif susunan ransum sederhana. Itu kok proteinnya 16, ada 16,5. Ya tadi di tabel yang tadi itu ya, yang tabel tadi itu ayam kampung petelur, ayam kampung daging, umur sekian, proteinnya berapa. Nah ini contoh untuk ayam petelur dengan bobot badan 10 kilo, protein kasarnya 16%, ini kita bisa pakai ini. Ya. Susunannya seperti ini. Ini sudah tak hitungkan. Bagaimana cara ngitung? Waktu saya cuma 20 menit, enggak cukup. Kapan-kapan aja lah. Oke. Nah ini contoh untuk yang 19% dan 14% seperti ini. Monggo nanti bisa jadi alternatif. Karena memang tadi kita lihat jagung kuning, kemudian maggot dan mata ikan jadi alternatif yang menarik. Ayam kampung kan omnivora ya, jadi bisa pakai nabati, bisa pakai hewani. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, matur suwun sangat Pak Nanung atas pemaparannya tentang pakan tadi nggih, Bapak Ibu. Juga menarik karena ada berbagai macam alternatif pakan, jadi bisa jadi alternatif ketika memang ada harga pakan sedang naik. Tapi ternyata tadi juga ada fenomena malah lebih larang daripada makan-makan yang umum ada. Oke, baik. Nah, karena sudah spill harga tadi ya, saya cukup menyinggung harga. Nah, sekarang kita akan menginjak ke sesi 3. Akan dibersamai oleh Bu Suci. Nah, Bu Suci ini yang nanti akan membahas terkait dengan ekonomi. Jadi ya, monggo Bu Suci dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, senang sekali diberi kesempatan untuk
sharing ya sebetulnya di sini, diskusi dengan Bapak Ibu yang saya tahu di sini juga tadi sempat ngobrol tuh dengan juragan-juragan ayam itu ya di sini. Jadi saya mungkin sedikit berbagi saja dari apa yang biasanya saya pelajari, yaitu tentang perilaku konsumen dan kemudian juga teknik, sebagian ya sebetulnya sedikit teknik untuk melakukan komunikasi pemasaran. Itu caranya untuk jualan. Nah itu ya. Tadi kan sudah kita mempelajari ayamnya harus seperti apa, peternaknya juga harus rajin dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu tadi kalau mau beternak ayam syaratnya satu, harus rajin, harus disiplin dan sebagainya. Nah, di sini saya sedikit berbagi supaya apa yang kita kerjakan. Tadi capek-capek bangun pagi jam 7 sudah harus ngabsen di kandang. Yang lain mungkin masih jalan-jalan pagi gitu ya. Kita jalan-jalannya di kandang ayam. Nah, itu supaya memberikan hasil ya. Jadi di sini kita perlu belajar juga tentang konsumennya. Siapa sih konsumen? Apa yang ada di pikiran mereka? Sehingga kemudian ketika kita bicara ke konsumen, maka kemudian nyambung gitu ya. Next. Ini yang mana? Ya. Macet. Oke ya. Nah, ini tadi sudah ya dari ahlinya Pak Heru, kemudian Pak Nanung juga ayam kampung itu apa? Itu adalah plasma nutfa. Tadi katanya di Afrika juga ada dan saya rasa di masing-masing negara juga punya ayam asli ya. Kemudian ayam asli yang salah satu cirinya adalah punya adaptasi. Ini kagem panjenengan yang sebagai peternak. Ini penting untuk tahu ini. Nanti materi juga boleh diminta ya. Oke. Kemudian udah. Oke. Berikutnya, nah ini sekarang kita lihat nih. Tadi sebetulnya ayam kampung itu yang asli, maksud saya di sini asli kalau kita jualan itu pokoknya ayam kampung yang benar-benar ras asli ini adalah kita punya ya kan, kemudian ada yang kemudian jualannya itu mengatakan ngen kula asli loh Bu gitu ya, karena kemudian makanannya juga diumbar, dia diumbar, kemudian makanan sebagaimana ayam kampung asli seperti zaman dulu. Nah, kemudian bagi konsumen walaupun kita tahu ada chopper, ada ayam kampung yang hasil apa? Pembibitan itu namanya ada KUB, KST, Kuntara, kemudian ada yang lain lagi, tetapi semua itu apalagi kalau sudah mateng itu jualannya sama ayam kampung ya. Meskipun kita tahu itu mungkin ada perbedaannya, apalagi tadi dari Pak Heru sudah disampaikan masing-masing hasil dari misalnya pembibitan dengan teknik tertentu. Nah, kemudian kita lihat juga, kalau kita lihat di pasar, sebetulnya ada penggantinya juga, atau disebutnya kalau istilah ekonomi barang substitusi. Ayam pejantan, ayam merah. Ayam misalnya gudeg, bakmi Jawa itu pakai ayam merah juga cukup banyak, dan mereka ya gudeg gitu ya Pak. Kemudian ya mereka menyampaikan ya sama ayam kampung. Kemudian ada ayam goreng yang utuhan itu juga sebagian ayam merah. Nah, ini yang disebut barang substitusi atau pengganti. Dan ya mereka mengklaim itu sebagai ayam kampung. Keunggulannya apa? Ya karena dia bisa produksi daging dan telur, ini afkirannya ya. Sekarang afkiran supaya ini kan supaya harganya tidak jelek, makanya sekarang tidak peternak ayam ras petelur, ini juga sepakat jangan bilang ayam afkir, ini adalah ayam merah. Dan kenyataannya itu kemudian harga itu menjadi stabil, karena kalau kita bilang afkir, yang beli kan sisaan, murah gitu ya. Nah, sehingga kemudian istilah itu digantilah menjadi ayam merah gitu ya. Kemudian pejantan itu juga tadi disebutkan waste atau sisaannya bibit yang betina, tapi disebutnya ayam pejantan bukan buangannya dari industri petelur. Makanya harganya juga lumayan dan bisa dipakai sebagai pengganti ayam kampung.
Nah ini dia juga hasil perbaikan genetik, kemudian adaptasi lingkungannya sudah bagus dan efisien. Karena kemudian apalagi ini lebih mesin lagi, pakannya sudah dihitung, kemudian dan lain-lain sehingga bobotnya keunggulannya adalah ayam merah rata-rata biasanya kalau dari daerah ini ya misalnya di Jogja yang utara itu bisa 1,9 rata-rata 1,9 kilo untuk panen, bukan panen, ketika di afkir itu. Sehingga pembeli juga merasa ada yang memang butuh rata, beratnya 1,9 sehingga ini salah satu yang bisa dijadikan keunggulan. Nah kemudian segmen ayam kampung, saya nggak kelihatan ya. Ini biasanya bisa dari orang yang tinggal di desa ataupun karena mereka punya akses. Kemudian ada juga yang dari perkotaan. Kalau kita lihat dari geografinya ya, kemudian mereka punya akses ke pasar lokal atau penyedia. Dan sekarang saya sempat cek juga di Tokopedia, di Shopee, itu sudah banyak juga yang menyediakan karkas ya. Kemudian usia, kalau anak-anak tuh rata-rata masih lebih suka ayam broiler karena empuk. Nah kemudian tapi saya sempat baca gitu ya, KUB atau KST ya yang itu sebetulnya lebih empuk. Nah itu mungkin fitur yang boleh diangkat untuk dipasarkan. Kemudian sampai lanjut usia karena kemudian mereka juga makannya makanan tradisional. Kalau opor itu kan kita butuh sebetulnya yang padat ya ininya. Kemudian opor, kemudian dimasak ke garang asem dan sebagainya, ayam goreng gitu ya. Kemudian biasanya ini adalah orang kalau kita lihat lifestyle-nya atau gaya hidupnya memang seneng yang serba alami lah. Karena meskipun sebetulnya pakannya kan sama saja tadi pakan ini, tapi di benak mereka, mereka berpikir ayam kampung itu alami. Nah, kemudian kita lihat juga dari perilaku. Biasanya mereka yang ingin cita rasa khas makanan tradisional, kemudian yang senang untuk memastikan bahwa asal usulnya ini ayam itu dari mana. Nah ini adalah karakter dari segmen pasar ayam kampung. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan. Nah ada dua hal yang penting ya di dalam bisnis ayam kampung. Satu, beda dengan layer ya. Di kampung itu jelas-jelas ada di Perpres nomor 44 tahun 2016 bahwa ini dicadangkan sebagai, ya ini mungkin perlu dikoreksi juga ya Pak Heru, disebutnya ayam buras. Dicadangkan untuk UMKM. Sehingga di sini kalau Bapak Ibu memilih di sini, saya merasa ini juga keputusan yang tepat. Karena ini memang untuk UMKM atau koperasi atau apapun itu dengan catatan bahwa ini perusahaan global tidak boleh masuk, harusnya begitu ya. Kemudian yang kedua, kita lihat apa yang ada di benak konsumen. Ada dua. Yang pertama adalah kesehatan. Mereka melihat bahwa ayam kampung ini cocok dengan kesadaran konsumen untuk hidup lebih sehat. Sekarang meskipun ini bukan gara-gara telur, tetapi justru kalau kita itu nggak ketemu pagi, nggak ketemu tempe goreng, tahu goreng, apalagi. Pokoknya yang goreng-goreng gitu kayaknya kurang semangat gitu ya. Makanya habis olahraga ya ketemunya habis nyepeda itu gorengan itu. Nah, kemudian ada kesadaran hidup sehat, kemudian ada mereka mempersepsikan, menilai bahwa ayam kampung itu lebih sehat dibandingkan yang bukan kampung ya, atau broiler misalnya di sini. Kemudian punya nilai gizi yang tinggi dan dengan selera Indonesia ini cocok karena dia lebih keras atau padat ya, lebih tepatnya di sini. Kemudian volumenya lebih banyak karena kalau kita lihat di ayam broiler tadi kan kempes karena kandungan airnya lebih banyak. Kemudian rasa itu lebih kuat, lebih gurih, kemudian ada cita rasa. Nah, tentunya dua hal ini harus kita kemudian jadi renungan kita. Terus gimana ya caranya supaya si ayam kampung ini bisa kita pasarkan seperti yang diinginkan oleh konsumen. Nah, sebetulnya ada ini teorinya ya. Ceritanya ini ada satu teori namanya teori McGuire. Jadi orang itu butuh untuk distimulasi. Kita itu perlu dikuatkan. Kadang-kadang kita itu
punya pikiran, tetapi kita itu perlu ibaratnya itu disimulasi. Yuk, ini benar. Nah, itu yang namanya teori kebutuhan akan stimulasi. Nah, teori ini mengatakan bahwa orang akan aktif mencari informasi ini dan harus ada dari sumber eksternal. Makanya label itu penting. Label produk ketika bikin kemasan, menambahkan informasi tentang produk itu yang ada di produk ya. Jadi bagian dari produk, tetapi kemudian dia sebetulnya bukan bagian inti dari produk, tapi intinya adalah informasi tentang produk. Yang kedua adalah sertifikasi. Peternakan ini misalnya ya kita sedang diwajibkan untuk NKV ya, nomor kontrol veteriner. Nah ini juga semacam bukti bahwa atau misalnya kalau daging tadi karkas halal menjadi satu hal yang penting itu sebagai bukti bahwa kita sudah melewati satu standar ya. Kemudian yang lain, ada motif yang nampak, ada motif yang sebetulnya tidak nampak. Bukan berarti ada ya misalnya kalau kita lihat ini, kita lihat sebetulnya tadi motif yang nampak, pengen sehat, pengen apa lagi nih, rasanya lebih enak, kemudian cocok. Tetapi sebetulnya kita lihat sekarang kan tiba-tiba apa, lari itu menjadi satu mode. Dan ketika lari itu kan apa namanya, kalau outfitnya itu dari kaki sampai ini semuanya kan kemudian mahal ya. Nah itu kan gaya hidup. Dan orang itu ada istilah FOMO, takut dia nggak ikut kekinian. Nah itu yang harus kita lihat, bahwa orang itu fear of FOMO itu? Fear of missing out. Dia nggak mau ketinggalan nih. Ya, kemudian kita lihat ini, makanya gaya hidup sehat itu cukup tren sekarang dan kita harus manfaatkan itu. Tapi itu nggak mau orang, kamu ikut-ikutan aja. Pasti nggak mau dibilang hanya ikut-ikutan. Makanya itu disebut laten. Ada dalam diri orang tapi dia malu-malu untuk mengakui. Tetapi itu ada. Ada juga, cuma saya tidak masukkan karena juga cukup ragu-ragu ya. Ada orang yang ingin kelihatan keren ketika misalnya konsumsi tertentu, bahwa konsumsi itu untuk menengah atas. Sehingga ketika dia melakukan konsumsi itu seolah-olah dia masuk pada kelas sosial tersebut. Nah, kemudian kita lihat nih, salah satu strategi yang dilakukan biasanya kita lihat selalu yang ditonjolkan apa? Rendah lemak, betul ya? Rasa lebih gurih, teksturnya lebih enak lah, kemudian oh ini produk lokal. Konsumen enggak ngerti itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sekarang ini kan ada, saya menyebut ini ya, misalnya pertarungan di air mineral. Aqua itu kan selalu bilang airnya dari pegunungan, sehingga murni, kemurnian 100%. Tetapi nyatanya 3 tahun ini, dari 60% menguasai pasar, turun-turun, penggantinya mana nih? Le Minerale dengan siapa? Zaskia dan siapa suaminya itu? Irwansyah ya. Irwansyah. Dia bilang apa? Lindungi keluargamu. Bukan cerita tentang Le Minerale, air dari pegunungan. Jadi di sini yang perlu kita sampaikan adalah manfaatnya, bukan fiturnya. Fiturnya kita tahu, tetapi konsumen itu akan mudah memahami kalau dia akan mempertimbangkan kalau rendah lemak apa sih manfaatnya untuk saya gitu ya. Misalnya kemudian aktif dan bugar. Kemudian percaya diri karena dia nggak sakit, kemudian dia lebih enak, kemudian kalau lebih enak berarti kan menikmati waktu bersama keluarga. Bapak Ibu carilah istilahnya sendiri, kemudian hidup lebih sehat. Rasa lebih gurih, terus kenapa? Misal kita bisa sampaikan ini sesuai dengan selera Indonesia. Mantap, pas rasanya. Ya, contohnya itu. Kemudian cocok untuk masakan Indonesia, tekstur padat. Kemudian mari kita dukung petani lokal. Karena produk UMKM terus apa ya, saya harus ngapain? Nah, berarti Bapak Ibu juga sebagai orang yang mendukung petani lokal. Misalnya seperti itu. Nah, kita lihat contoh label. Ini saya coba cari ya di salah satu supermarket, yang ada adalah informasi ini ayam kampung. Ya, ayam kampung harganya segini, beratnya segini, NKV oke, tetapi tidak ada informasi apapun.
Nah, kemudian kita lihat di sini ayam kampung asli. Nah, ini tambah, mudah-mudahan nggak ada yang di sini ya ini. Ayam kampung premium utuh. Sudah diancam nih. Tidak bisa request dipotong loh. Jualan nyeneni loh. Terus hanya dipesan utuh dan sebagainya. Terus jadi ini kadang juga lebih galak dari dosen ini ya, pesannya itu ya. Nah, ini kita harus hati-hati di sini karena orang itu ketika membeli dia bayar. Dia adalah klien kita yang harus kita edukasi. Saya juga tidak mengatakan bahwa konsumen raja terus kemudian harus diginikan, digitukan. Mereka yang harus diedukasi ya. Contoh di sini saya mendadak etok-etoknya mendesain gitu ya. Nah, ini misalnya agak kecil ya karena saya bagi menjadi 3. Misal kita bisa katakan selera Indonesia. Dukung gaya sehatmu, kemudian nikmati waktu bersama keluarga. Jadi ayam kampungnya harus kelihatan, tetapi kemudian di sini benefitnya harus kelihatan. Jadi bukan apa tadi rendah lemaknya, boleh kita tambahkan rendah lemak karena ketika menambahkan rendah lemak dan sebagainya itu kan juga ada persyaratannya harus sekian ya. Kita harus hati-hati, tetapi kalau kita mengatakan bahwa dukung hidup sehatku. Orang lari, oh berarti sehat nih ayam kampung. Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Ini saya kemarin juga nembak mahasiswa, ayo foto, saya bilang gitu. Gitu. Udah lulus kok Pak. Udah lulus. Nah, kemudian ini contoh-contoh ketika kita membuat dan tentu saja misal di sini kita lihat nama misalnya apa ya namanya Alami Food. Nah, Alami itu sebetulnya kan kita mengedukasi bahwa ini adalah produk alami. Nah, tetapi kembali benefitnya itu atau manfaatnya harus kita sampaikan. Kemudian yang lain adalah perbanyak paparan informasi. Biasanya kan ada pepatah itu suka karena terbiasa, apa bahasa Jawanya? Weting tresno jalaran saka kulino. Nah, itu ya. Makanya Bapak Ibu ya harus cukup banyak memberikan informasi dan sekarang kita punya Instagram. Apalagi yang sekarang lagi banyak dipakai adalah TikTok. Saya lihatnya iklan di TikTok dan sebagainya, bahkan tidak hanya anak-anak muda ya. Bapak Ibu yang ya usianya di atas saya juga senangnya bertiktok keranjang kuning. Nah, itu ya. Misalnya seperti itu. Jadi perbanyak karena dengan banyak itu orang kemudian menjadi belajar terus, ketemu terus, familiar dan kemudian mereka mulai mempertimbangkan atau suka dengan produk ayam kampung. Dan yang lain di sini saya ingin sedikit cerita tentang paradoks kopi ya. Paradoks itu apa ya? Paradoks itu adalah satu hal yang bertentangan tetapi sebenarnya itu benar gitu ya. Kopi itu kan kita lihat di mana-mana. Sekarang sih sudah menjadi lebih baik, tapi ini pelajaran yang cukup baik. Saya tahu menjadi peternak itu berat ya. Capek, belum lagi sudah beternak, kemudian kita tiba-tiba kalah dengan harga pakan naik. Di sana di Brasil itu musim kemarau atau kering lah, bukan kemarau, kering. Di sana mengalami kekeringan panjang, tiba-tiba jagungnya kita naik karena kita nggak bisa impor. Kemudian juga di Indonesia juga kemaraunya cukup panjang, nggak ada ini ya jagung. Nah, kopi ini adalah salah satu komoditas yang nilai penjualannya tinggi. Bahkan konon adalah nomor 2 setelah minyak. Artinya kita lihat bahwa kopi ini cukup menarik. Tapi yang paling berat siapa sih di kopi itu? Petani atau yang ngudek-ngudek kopi? Petani. Tapi petani itu cuma dapat 1 sen. Makanya ini kita lihat, itu ibaratnya adalah orang yang punya bahan yang cukup banyak, tetapi dia sendiri tidak menikmati keuntungan yang layak. Ini kita lihat di sini, negara pengekspor kopi terbesar diantaranya adalah Brasil, nomor 1 Brasil, Vietnam, Kolombia, Indonesia, Ethiopia. Ya, kita sering dengar kan cerita Ethiopia itu ngenes gitu ya. Honduras, India juga orang lebih banyak cerita tentang apa makanan yang enggak hygiene lah dan sebagainya. Kemudian Uganda, Meksiko dan Guatemala ya. Tetapi kita lihat di sini makanya disebut paradoks kopi. Siapa yang menikmati keuntungan? Amerika. Dengan salah satu di sini perusahaan mereka yang terbesar di perkopian adalah
Starbucks. Keuntungannya paling besar adalah bukan negara yang nanam, bukan negara yang pagi harus ngilangin apa misalnya di kopi menyiangi dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya ayam kampung ini, Bapak Ibu kan capek nih tadi, harus rajin, harus ini, lah kok aku dapat cuman kulitnya tok, ya gitu ya. Jadi kemudian yang menikmati adalah para pemilik rumah makan. Kemudian atau para seller yang lainnya. Satu, Bapak Ibu pangkas rantai pasok. Kemudian dua, integrasi horizontal, bentuk kelompok, dan saya yakin ini fenomena ini ada di ayam kampung karena saya cukup banyak melihat Anda berkelompok, kemudian menjual bersama, dengan begitu Anda pangkas rantai pasoknya. Kemudian tingkatkan akses ke pasar, kemudian juga harus belajar mengolah. Karena dengan mengolah, contoh ya, saya sedikit bocoran nih, saya juga jual susu kambing harganya cuma 18.000. Tetapi kalau dijual jadi puding, jadi es krim, jadi puding harganya sekitar 60.000 per liter. Tetapi kalau jadi es krim 100.000 per liter. Berarti kan ada nilai tambah di sini. Kalau Bapak Ibu cuma jual gelondongan ayamnya bakul, ambil. Bakulnya kan cuma sedikit. Pasar mereka orangnya sedikit, oh sojo dituku di sana kalau harganya enggak segini. Akhirnya karena kita enggak kuat dengan makani terus, pasrah dijual. Nah, Bapak Ibu juga harus mengolah ini. Jadi mau jadi ini ya, misalnya ayam goreng lah, ayam rendang lah, garang asem, dan kemudian ditawarkan. Berat pasti di awalnya, tetapi dengan berbagi kelompok, ada yang bagian bikin ini, atau apapun itu nanti Bapak Ibu tentu saja dengan berjalannya waktu pasti akan bisa. Dulu saya ketika pertama kali bikin puding, saya begitu laku satu, yes, satu sehari. Satu itu harganya cuma 4.000. Tetapi apa? Saya melihat di sana ada harapan bahwa oh oke, berarti saya nemu konsumen itu maunya seperti ini. Kemudian dari sana belajar, tentu saja butuh waktu ya. Tidak kemudian hari ini masak kemudian laku semuanya. Nah, kalau misalnya komunitas ya itu untung itu bisa seperti itu, tapi paling tidak Anda coba kemudian laku satu, itu bukan kok ming siji, bukan, tetapi alhamdulillah laku satu. Karena dengan begitu kita tahu, oke, maunya konsumen adalah seperti ini dan tidak boleh baper kalau dapat masukan. Kasinen misalnya ayam gorengnya, itu adalah tanda bahwa konsumen kita sayang dengan kita. Kalau mereka tidak sayang, mereka tidak akan bilang. Jadi kritikan konsumen itu adalah masukan bagi kita untuk mengembangkan produk. Ya, saya kira itu sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan meningkatkan cuan Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Suci tadi ya sudah memberikan tips dan trik bagaimana menghasilkan cuan-cuan yang Oke. Jadi mudah-mudahan Ibu dan Bapak nanti juga bisa mengaplikasikan apa yang sudah narasumber tadi sharingkan. Nah, sekarang kami akan membuka 2 sesi pertanyaan. Setiap sesi ada 3 penanya. Jadi nanti Bapak dan Ibu monggo bisa angkat tangan, menyebutkan nama dan asal, kemudian pertanyaannya tidak perlu bulat, langsung pada poinnya saja. Biasanya kan curhat dulu gitu ya. Nah ini bentar lagi kita mau asar soalnya. Oke, baik. Sesi pertama monggo. 1, 2, 3. Oke, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanto dari Bantul. Yang ingin saya tanyakan terutama untuk ya mungkin buat ketiga narasumber. Saya melihat untuk peternakan itu kan berbiaya tinggi karena tadi disampaikan pakannya harus bagus sehingga harus dari pabrik. Nah, saya lebih tertarik itu adalah kita buat peternakan yang integrated farming ya.
mungkin Bapak dan Ibu mungkin bisa memberikan masukan. Sekiranya misalnya kita punya tanah atau lahan 1000 meter, kita mau pelihara ayam, di mana tadi disampaikan bahwa pakan yang bagus itu adalah jagung. Nah itu kira-kira kita membuat modelnya seperti apa? Ayam itu butuh berapa jagung, kita lahannya sekian, nah, kira-kira seperti itu bagaimana Pak? Karena supaya itu bahannya itu bisa kita tanam sendiri. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wan, mau dijawab langsung apa 3 dulu sekalian ya Pak? Langsung 3. Oke. Pertanyaan kedua tadi Ibu. Oke. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Ibu Gesti dari Wonogiri, Pak. Ya. Pertanyaan saya tadi untuk pembicara pertama nggih, tentang memberi pakan yang ajek. Ajek dalam hal ini tadi disampaikan kui-kui terus mungkin ya Pak. Tapi apakah tidak sebaiknya bervariasi gitu Pak? Kayak manusia kan 4 sehat 5 sempurna. Ini mohon ditegaskan lagi ajeknya itu yang bagaimana. Kemudian yang kedua, untuk pembicara kedua tentang cantel atau sorghum di sini Pak. Tadi disampaikan bahwa cantel itu juga menjadi alternatif pangan yang baik untuk ayam. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dalam bentuk butiran itu atau perlu dijadikan tepung terlebih dahulu? Karena kebetulan kami sekarang sedang menggerakkan petani untuk budidaya sorghum, tapi arahannya untuk nasi sorghum, beras sorghum, belum mengarah ke pakan ternak atau ayam tadi. Kemudian yang ketiga, pada Ibu yang cantik sendiri di antara yang lain, ini tentang metode penjualan ayam tadi ya, agar meningkatkan value, maka kita pun harus mengolah dalam bentuk olahan-olahan jadi atau olahan matang. Tapi kadang yang jadi masalah kan ini Bu, kalau udah fokus di beternak, ya kita waktunya sudah fokus untuk ternak itu sendiri. Nah mungkin kita perlu semacam kolaborasi dengan UKM-UKM produksi yang bisa memproduksi ayam goreng, ayam bacem ataupun ayam yang lain-lain gitu ya. Mungkin lebih ke situ Bu, karena kalau peternaknya disuruh untuk masak, menjual itu mungkin sudah kewalahan atau keteteran. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Jadi baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Maya. Di sini saya hadir bersama Bapak Ibu mertua. Kebetulan di rumah ada budidaya ayam kampung juga. Yang ingin saya tanyakan yang pertama kepada Dr. Heru terkait dengan pemeliharaan ayam untuk kandangnya sendiri. Kebetulan di rumah itu masih bercampur dengan unggas lain seperti pentok gitu ya. Nah itu bagaimana? Apakah kondisi kandang seperti ini sudah ideal gitu, atau mungkin ada arahan lain seperti itu? Kemudian yang kedua untuk Dr. Suci terkait dengan inovasi untuk pengolahan ayam kampung. Itu sebenarnya kami untuk generasi muda itu sudah berpikir ke arah sana. Cuman memang keterbatasan ilmu, misal kita mau mengawetkan untuk ayam kampung sendiri itu seperti apa gitu, kita memang belum ada ilmunya ke sana gitu. Mungkin dari Fakultas Peternakan nanti bisa ada forum-forum untuk kami belajar gitu. Terima kasih. Oke, baik. Monggo Bapak dan Ibu silakan langsung dijawab tadi. Sepertinya ada yang mirip-mirip ya tadi yang untuk Bu Suci apalagi. Monggo silakan Pak Heru, Pak Nan. Oke, saya cuma satu kayak yang tadi Bu Kesti ya. Bu, untuk otek nggak usah dikupas. Biaya ngupasnya malah jadi mahal. Kalau untuk manusia dikupas, kalau untuk unggas nggak usah. Gitu Bu. Nanti malah ribet. Kalau wheat, barley, karena jadi industri, ada industri untuk ngupas, oke. Tapi kalau untuk cantel itu kan nanti malah biaya ngupasnya malah terlalu banyak, terlalu mahal, malah ribet. Mekaten Bu. Asal airnya cukup, nggak apa-apa Bu. Air masih nulis. Baik, terima kasih. Ini dari Pak Wanto Bantul. Ini akan mengusahakan integrated farming gitu ya. Jadi
begini Pak, jadi kalau mau mengesahkan integrated payment itu yang kira-kira itu punya hubungan yang apa? Yang istilahnya itu bisa berkelanjutan gitu lah ya. Jadi kalau misalnya jagung ya, jagung itu kan nanti kalau ditanam gitu, itu kan panennya kan nggak tentu. Maksudnya ditanam sekarang panennya kan baru 3 bulan lagi gitu kan. Padahal kebutuhannya itu kan apa setiap hari ini. Jadi diintegrasikan dengan misalnya aja misalnya dengan sayur atau misalnya jadi begini untuk pakan dari tumbuhan itu juga ada. Contohnya misalnya saja daun pepaya. Daun pepaya itu sangat bagus untuk tambahan pakan ya. Jadi kenapa? Karena daun pepaya itu mengandung enzim papain dan itu bisa meningkatkan kecernaan, nanti hasilnya bisa lebih baik. Di proteinnya juga bagus. Misalnya seperti itu. Dengan pepaya, oke, nanti pepayanya dipupuk oleh dengan apa? Dengan kotorannya, kemudian nanti daunnya nanti dikasihkan ayamnya gitu. Misalnya gitu, ya. Jadi tanaman-tanaman yang kalau bisa itu ini sekaligus nanti menjawab Bu Kesti dari Wonogiri tadi. Jadi ajek itu ajek susunannya Ibu. Jadi begini, misalnya kalau Ibu, jadi begini, pakan ayam semakin banyak bahannya semakin bagus. Semakin banyak bahannya semakin bagus karena setiap bahan pakan itu punya keunggulan masing-masing gitu. Nah, semakin banyak semakin bagus. Tetapi misalnya kalau ibu menggunakan 5 bahan A, B, C, D, E, maka bahan itu harus tersedia setiap saat. Misalnya kalau ada bahan D, itu adanya cuma waktu itu, ya minggu itu. Besok lagi nggak ada. Berarti A, B, C, D, E-nya misalnya nggak ada gitu ya. Itu ini tidak bisa digunakan. Jadi gunakan bahan-bahan pakan yang ketersediaannya itu terjamin. Nah ini, jadi eh, seperti itu yang ajaknya itu tadi ya. Nah, kalau Pak Wanto tadi kalau jumlahnya sedikit ini nggak masalah Bapak ya. Jadi jumlahnya misalnya ayamnya itu tidak banyak, tidak masalah ya. Yang penting itu tadi ya kalau jagungnya itu kita nunggu 3 bulan baru panen, itu kan ini juga repot itu nanti ya. Mm-mm, ya. Mm-mm, mm-mm. Ya, ya. Ya tinggal menghitung aja. Jadi kebutuhan jagung itu kira-kira sekitar 40 sampai 50%. Mungkin kira-kira rata-rata 40%. Kita kan bisa ngitung ayam itu konsumsinya sehari berapa? Sehari 1 ons gitu ya. 1 on kalau 40% berarti 40 0,4 ons. Kali misalnya 1.000 ekor ya sudah berapa. Kemudian kali sekian hari itu berapa. Itu bisa dihitung seperti itu ya. Oke itu. Nah kemudian Bu Maya ini kandang bercampur unggas lain. Kalau peliharanya 5, 10, buatan nopo-nopo Bu, udah biar aja gitu ya. Tapi kalau peliharanya nanti sudah komersial, ya istilahnya digunakan untuk apa pemeliharaan yang komersial, ini berbahaya karena masing-masing apa ternak itu punya ketahanan penyakit yang beda-beda. Jadi misalnya saja ada penyakit tertentu, itu misalnya nyerang mentok gitu ya. Mentoknya itu nggak mati, tapi penyakitnya tetap ada di dalam mentok itu, ya. Nanti suatu saat ayamnya lemah kondisinya, penyakit dari mentok itu yang anggrem di dalam tubuh mentok itu kemudian bisa menular gitu. Oke, saya kira itu. Oke. Kira sudah cukup ya. Oke. Terima kasih Bu Esti ya tadi ya. Ya memang Bu untuk
Kesti, Bu Kesti ya. Memang cukup berat ya, tapi paling tidak di awal itu kalau Ibu punya ide atau punya resep, kemudian atau misalnya belajar tentang resep tertentu, itu memang kita seperti 2 kali kerja. Tetapi bisa ya, yang saya lakukan di sini adalah salah satu itu bisa kolaborasi, misalnya dengan tetangga yang punya kapasitas untuk waktu ya, paling tidak waktu untuk mengolah. Dan yang kedua adalah Ibu juga bisa mendidik salah satu misalnya tenaga kerja gitu ya, misalnya seperti itu. Dan kita kan ketika olahan itu keuntungannya adalah bahwa kalau misalnya pasar yang hilir ini rame, Ibu kan juga bisa beli dari peternak lain, larisi peternak lain, kira-kira begitu. Nah, nanti kalau Ibu memang lebih konsentrasi di mana? Di ayamnya, maka ini kemudian sudah ada timnya sendiri. Jadi si tetangga atau kemudian bisa juga tenaga kerja. Itu yang saya lakukan, Bu. Jadi saya juga sekarang nggak pernah ini, tapi paling tidak kegiatan puding, es krim, kemudian yogurt itu jalan gitu. Paling tidak menyerap 2 sampai 3 tenaga kerja, kan lumayan, Bu, juga membantu orang lain untuk bisa bekerja. Kemudian kalau Ibu misalnya ingin, wah kalau gitu nanti gampang ditiru. Nah, beberapa resep pokoknya Ibu yang pegang. Jadi Ibu semacam bikin premix, kemudian mereka lebih ke tekniknya saja. Sehingga tetap Ibu bisa kontrol kegiatan itu. Misalnya ada kekhawatiran seperti itu. Kemudian Bu Maya ya, saya rasa value ini ya, permintaan sebenarnya lebih meminta ada pelatihan ya untuk, oke. Ya, ya, iya, iya. Kemudian dengan diolah, apalagi ketika diolahnya, Bapak Ibu di sini punya resep yang ini, yang bagus di sini, maka yang berbeda dengan yang lainnya, maka kemudian ini kemudian jadi keunikan. Nah, itu tonjolkan keunikan tadi itu penting ya. Kemudian benefitnya apa? Saya rasa itu dan nanti saya sampaikan itu panitia ada di belakang Pak Dimas, ini ada permintaan pengolahan. Ye, matur nuwun. Oke, siap. Dicatat ya, Pak Ketua. Baik, sesi kedua singkat saja nggih Bu. Sepertinya hanya bisa untuk 2 penanya. 1, Siti 1, 2. Oke, monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Saya dari Trianto, Klaten, Bu. Yang pertama, kami pelihara itu masih sebatas nggih, untuk ketahanan pangan keluarga. Pertama itu. Ternyata ketika kita beri pakan pabrikan, kayak baca literatur itu kurang lebih 75 sampai 80 gram. Tapi ternyata kita beri terus kok, ternyata habis terus, Pak. Wah, ini nggak jadi bertahan ini, Pak. Itu yang pertama. Apakah itu ada strateginya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga baca bahwa telur yang bagus. Kebetulan saya yang kita pelihara ayam Elba, Pak. Jadi ayam petelur. Yang saya tanyakan katanya telur yang bagus kan telur yang warnanya oranye dan sebagainya. Nah, itu telur itu ternyata warnanya biasa saja. Adakah strategi untuk menjadi omega 3 atau apa ya itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, satu Bu, siapa tahu ini punya yang lain. Yang ketiga, telur kan ayam itu misalnya bertelur kan 2 kali 24 jam itu kan 2 telur nggih Bu nggih. Mungkin enggak 2 kali 24 jam itu 3 telur Bu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak tadi. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nur Hadi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya untuk usaha peternakan
itu konon 70% di biaya pakan. Ya, Pak, ya. Nampaknya tadi ada satu, mohon maaf, untuk ayam kampung ada yang memberikan gini Pak, untuk alas kandang. Alas kandang ada yang memberikan satu resep bahwa di situ dikasih kohe, kohe sapi, kemudian kohe kambing, kemudian di atasnya dikasih dedaunan kering kan seperti itu, agar di situ nanti ada satu potensi untuk eker-eker, kemudian ada untuk ada potensi makan untuk ayam. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, mohon izin itu tadi untuk mata ikan itu tumbuhan ya Pak ya. Berarti semacam azola nggih. Kemudian yang ketiga mohon izin untuk nanti agar proses pembelajaran ini bisa berlanjut. Ini ada semacam grup WA atau seperti apa agar nanti kalau kita di sini kan tadi cepet banget, wes tua-tua kayak gini kan enggak nyantol Pak. Kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu mohon tetap di ruangan nggih. Nanti masih ada foto bersama. Nah, jadi sambil menunggu. Monggo Bapak Ibu silakan dijawab. Baik, jadi Pak Srianto Klaten ya. Ayam Elba untuk ayam petelur gitu ya. Nanti Pak Srianto ini. Oh, sana. Jadi begini, kuning telur itu zatnya adalah zat karotenoid ya. Karotenoid itu zat kuning. Adanya di pokoknya tanaman yang berwarna hijau. Pokoknya kok nek wis rot arep mati dadi kuning itu berarti itu karotenoid ya. Sama lumut itu juga. Kemudian golongan krustasea. Krustasea itu udang-udangan sama kepiting-kepitingan. Pokoknya kalau dikasih itu pasti kuning gitu. Tapi ya sekarang ini ada zat warna kuning telur yang sintetis ya. Tapi itu katanya sudah food grade ya. Cari di di Shopee, Tokopedia itu ada ya. Pewarna kuning telur gitu ya nanti. Harganya memang mahal, sekilo 1 juta atau 2 juta itu ya. Berapa? Pakainya sedikit loh ya, pakainya sedikit, orang mau sekilo pakainya sedikit gitu. Jadi begini, kadang-kadang ini telur omega itu, jebule dicet nganggo kuwi gitu loh ya, dicet itu. Ada, cari di Shopee ada nanti cat pewarna telur apa itu. Ini ada yang cuma 1 on gitu, enggak utuhnya kurang kudu sekilo gitu, 1 on gitu. Tapi kalau yang alami itu adalah pokoknya sing ijo-ijoan. Kayak enceng gondok itu bisa kuning banget itu ya. Terus kemudian dia pokoknya tadi daun pepaya itu atau jagung kuning. Kalau jagung kuning itu sebenarnya tidak begitu kuning itu nanti. Kuningnya biasa. Tapi yang itu tadi misalnya lumut dan krustasea itu ini ya. Jadi ini. Kemudian ayam 2 hari bertelur 3 ya. Saya mau ngetes ini. Ayam itu bertelur dari jam berapa sampai jam berapa? Jam pinten, Pak? Pagi jam 9, terus ngantos jam pinten? Ya. Paling jam 1 itu rampung. Jam 1, jam 2 wis rampung, serang ana sing ngendok neh. Nek wis sore iki ra ono ngendok. Nggih. Sore, apa nek bengi ra ngendok. Beda karo bebek, nek bebek ngendoke subuh, rajin nggih. Makanya bebek niku iso diangon. Neng kandang ngendok dhisik, engko awan diangon. Nek pitik diangon, ndoke teng blasah neng sawah ngoten lho. Nah ini Gusti Allah adil gitu loh ya. Nah, padahal buat telur itu membuat telur ya, proses bikin telur uritan sing saluran itu
itu waktunya kira-kira 25 jam. Oke? 25 jam. Berarti nek saiki ngendok jam 09.00, sesuk ngendok jam 10, sesuk meneh jam 11, jam 12, jam 13, jam 14. Leren wis wis dadi wong iki wis wetune wis otomatis wis tring ora dadi dina kira ngendok sesuke lagi ngendok ngeten lho ya. Ora mungkin Bapak PTI ngendok sedina loro. Itu iya, kemarin itu banyak yang ngeyel itu ya. Ngeyel, wah ayam saya ngendok, bebek saya bisa ngendok 2. Bebeknya itu di baterai gitu ya. Lah sing ngendok sijine iki bebeki tonggone di ceker-ceker nang mlebune gone dheke ya dadi loro. Wah, hebat iki ndoke bebeke ngedok loro sedina gitu nggih. Ya iya. Nggih. Terus tadi Pak Nur Hadi alas kandang dikasih urin ya. Jadi begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi untuk ayam kampung itu kotorannya itu cenderung memang kering, ya, benar kering. Kemudian pakannya tadi, ya, pakannya kok dikasih sekene entek, ini mergone biasanya dipakani kurang. Jenengan tes mawon, nek pitik kampung, ayam kampung itu pakane dijor, pokoknya wis wakeh neng kono, mesti ora mangan malan. Telie ora ono sing mlentis. Jeneng botek mawon. Nggih. Tapi nek sithik langsung wangan teh. Sithik malah akeh malan. Nah, itu. Jadi gitu ya. Jadi tuh. Nah, kemudian kalau dikai uyuh sapi, nah saya masih malah belum tahu ini ya. Tapi kalau untuk pelihara skala kecil nggih monggo mawon, nggih iso dicekar-cekar engko ana anune apa? Ono cacinge, ono apa nih yang bisa dimakan, ini ya bisa saja. Okay. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Ya. Gimana? Kemudian mungkin ini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman dari teman saya, ini Mas Wawan. Mas Wawan ini dulunya bekerja di apa jenenge kelapa sawit itu di Kalimantan Tengah, udah berpuluh-puluh tahun. Neng mulih, neng Boyolali ngingu pitik. Nah, terus coba ditayangkan anunya ya, chattingnya, ya. Kok, salah? Sik toh. Salah. Coba ke bawah, naik. Mungkin judulnya tok sing anu. Terus. Nah, ya benar itu ya. Nah, ini Mas Wawan ini ya. Enduren di sebelumnya lagi. Nah ini Mas Wawan ini. Assalamualaikum Mbak Heru, saya Wawan apa masih kengutan nggih. Ya, saya tetap ingat Mas Wawan ini. Kula badhe nyuwun nasihat pareng terkait ternak ayam kula nggih. Boleh Mas, ternak apa? Terus next. Nah, titik fotone niku. PTE kuwi ora sehat. Nggih to ketok nggih. Nggih kalau PTE kuwi wis lemes-lemes kaya anu ngene. Ya waduh iki kalau dikirimi foto niki waduh iki mesti tadi ngeten lho ya, nek peternaki nek nonton PTE kuwi sehat, kuwi melu seneng gitu. Nek nonton PTE loro, melu senep. Nah, gini, gitu terus nggih. Coba next. Nggih. Kok kelihatannya kurang sehat ya? Nggih. Menika usia 35 hari, berarti pun 260 gram. Ketinggal lambat perkembanganipun. Terus dulu waktu datang kondisinya bagus, terus nggih. Nah, niku diklik anunya, videonya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Pada hari pertama, kedua, ketiga, itu temperatur harus 31 sampai 31. PTE Mas Wawan niku grombol ning gone pemanas
tempat pakan ini malah kosong ra gelem mangan. Gitu. Ngomong untel-untelan tok. Nah, ini jelas akibatnya apa? Ayamnya lemah. Kalau lemah tidak akan bisa berkembang. Jadi kalau pertama itu angkatannya apik, jos gitu gede. Nenek pertama angkatannya lembek, ora bakal tekan dhuwur. Nggih. Nggih, terus next. Nah, ini. Nah, sepertinya itu manajemen pemanasan kelihatannya ayam ngumpul ya, berarti temperaturnya kurang ya. Berarti mereka tetap lanjut nggih. Pemanasan dibutuhkan umur 2 minggu saja. Lihat kondisi ayam sekarang ya, langsung bisa menduga terjadi kesalahan manajemen itu. Nggih. Terus niki Mas Wan. Nah, niki Mas Wan pamer sing bar itu diperbaiki. Nah, ini diklik nggih video ini. Nah, video ini bahagia nih ya. Kita seneng. Ini Mas Wawan ini kandangnya kayak full musik nih gue. Full musik. Ya, jadi menyebar merata, makan, minum, pokoknya supaya orang mikir utang ngono lho pokoknya anu nggih. Oke. Terus Mas, yang pertama itu rugi berapa, Mas? Oh, yang pertama ini rugi 16 juta. Rugi 16 juta. Akibat salah, mungkin ngirit pemanas gitu ya. Ngirit 5 juta, ruginya 16 juta. Oke, next. Oke. Nah, sugeng siang Pak, badhe nyuwun pirsa menapa kondisi ayam kirang sehat menapa umur 10 hari. Kelihatannya baik-baik saja tadi ya. Nggih matur nuwun. Nah, kemudian gini, ini yang kedua ini rugi berapa Mas? Yang kedua untung 58, Pak. Juta. Nah, itu. Jadi yang kedua, ayamnya berapa? 8.000 ya. 8.000. Yang pertama itu berapa? 6.000. 8.000, mortalitasnya hanya 3%, itu Mas Wawan bisa untung 58 juta. Jadi nutup sing ya. Terus itu sebenarnya masih berlanjut Mas Wawan itu. Yang ketiga pengen ngirit. Ya, golek bibit sing murah. Nah, bibit murah nih. Bibit murah seperti yang saya katakan tadi, bibit ayam itu kalau misalnya telat saja tidak dikasih makan sehari 2 hari, itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Ya, itu harus fresh dari penetasan, paling tidak itu maksimal 8 jam. Itu baru bagus. Ya. Pokoknya wis iki netesnya wingi ngono. Pun kula mboten nampa nih. Jadi gitu. Nah, netesnya dhewe ya oleh HP begitu netes langsung dikai pakan. Ya. Oke, itu ya sekedar tambahan dari pengalaman Mas Wawan ini. Ini benar-benar ya dari nol pudul nggak tahu apa-apa, pokoknya waton ngingu, ketoke waton urip gitu ya. Jadi waton nekat gitu ya. Nah, saya kira gitu nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya kira untuk pertemuan kita ini sudah kita cukupkan nggih. Monggo. Oke, baik, matur suwun sangat Pak Heru tadi tambahannya, dan ternyata juga ada pelakunya di sini ya Pak. Terima kasih sudah hadir Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mewakili MC sekalian ditutup mawon ya. Habis ditutup nanti kita foto bersama di depan sini saja. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau foto di depan Fakultas Peternakan, boleh nanti silakan dilanjutkan. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti masih ada pertemuan selanjutnya seperti yang tadi sudah diusulkan. Sugeng tindak ke rumah masing-masing, sehat, selamat sampai tujuan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung saja Bapak dan Ibu sekalian, dan Mbak-mbak yang fotografi bisa dikondisikan.